Hai teman tanam, ini adalah sebagian dari sirih gading yang aku punya. Aku suka banget sama sirih gading karena ngerawatnya tuh gampang dan cepet tumbuh. Dan yang paling penting adalah harganya terjangkau, tapi kalau rimbun bisa jadi cantik kayak gini. Sirih gading masuknya ke spesies Epipremnum aurum atau sering juga disebut potos. Aku pernah bikin video jenis-jenis sirih hias, kalian bisa cek linknya di atas atau di description box. Dan ini yang paling aku suka dari macam-macam sirih gading yaitu Manjula. Daunnya unik, bulat dan lebar kayak mangkok, makanya ada yang nyebut juga sirih mangkok atau sirih keong. Ditambah lagi warna sama motifnya tuh kayak lukisan, pokoknya cakep banget deh. Awalnya aku punya cuma satu pot, sekarang udah jadi berpot-pot dan banyak juga yang udah aku jual. Jadi di video kali ini aku mau tunjukin gimana cara aku memperbanyak sirih gading khususnya Manjula dengan 4 cara. Di sini ada satu pot Manjula yang udah panjang. Kalau aku jual ukuran segini harganya bakal jadi tinggi banget, jadi mending aku potong-potong aja. Biasanya aku jual minimal 5 daun guys, jadi yang ini aku potong pendek aja ya. Tipsnya, sebelum kalian cacah-cacah tanaman kalian, tanamannya disiram dulu minimal 1 jam sebelum dipotong supaya potongannya nanti punya energi buat numbuh. Di sini aku sisain 6 daun, dan potongannya yang panjang ini yang akan aku perbanyak. Cara pertama, perbanyakannya dengan media air. Bisa dipotong satu ruas atau disebut juga nodus atau nodes seperti ini. Lebih dari satu ruas pun nggak apa-apa. Tunas barunya nanti akan tumbuh dari nodes ini. Untuk bagian ujung atau pucuknya, aku nggak akan potong di ruas yang ini karena calon akarnya masih terlalu muda. Kalau tetap mau dipotong bisa juga sih, tapi biasanya daun pucuk yang paling muda bakalan mati. Jadi untuk bagian ini sebaiknya potong 2-3 ruas di bawahnya. Air sebaiknya diganti paling nggak seminggu sekali supaya nggak berlumut, nggak bau, dan supaya nggak jadi sarang nyamuk. Letakkan di tempat terang dan di bawah naungan. Setelah kurang lebih 1 bulan, akarnya udah tumbuh sekitar 5 cm kayak gini. Ini udah bisa dipindahin ke media tanam. Medianya bisa pakai apa aja, yang aku pakai bisa kalian cek di video media tanam. Tipsnya ketika mindahin ke media tanam, jangan ngubur batangnya terlalu dalam supaya nggak busuk. Yang penting akarnya tertutup dalam media. Terus ikutin aja arah tumbuhnya, meskipun rebahan gini lama-lama dia akan berdiri ngikutin cahaya. Siram dengan air, airnya bisa pakai air biasa, atau bisa pakai air sisa sebelumnya, bisa juga ditambah dengan B1. Penyiraman berikutnya, perhatiin medianya supaya jangan terlalu sering basah. Bisa 2-4 hari sekali, tergantung media dan penempatannya. Kalau aku sendiri, nggak terlalu sering pakai cara perbanyakan di air, karena tanamannya tuh nanti harus 2 kali adaptasi di air dan di tanah. Cara yang paling sering aku pakai adalah cara yang kedua, yaitu perbanyakan langsung di media tanah. Aku pakai sisa potongan yang tadi. Caranya sama, potong dulu sesuai ruas-ruasnya. Bisa 1 nodus seperti ini, atau 2 juga bisa. Kalau lebih dari 2 juga bisa sih, tapi biasanya dia akan layu dulu dan suka ada daun yang rontok. Sisanya, aku potong satu-satu aja seperti yang sering aku lakukan dan bisa jadi banyak. Segini dapatnya. Potongannya bisa dioles fungisida dulu, tapi kalau aku sendiri nggak pakai. Selanjutnya langsung ditanam aja. Yang 2 ruas gini bisa ditanam salah satu ruasnya, atau bisa juga direbahin supaya semua ruasnya menyentuh media. Tipsnya supaya nggak busuk, jangan nanam terlalu dalam. Kalau terlalu dalam, terlalu lembab, jadinya busuk.
Daunnya rebahan gini juga nggak apa-apa, nggak perlu dipaksain berdiri karena nanti dia lama-lama akan tegak sendiri. Pokoknya yang terpenting calon akarnya menyentuh media. Ini sebetulnya akan lebih mudah nancepinnya kalau medianya dibasahin dulu, teman-teman. Cuma di sini aku lupa buat basahin medianya. Tutup lagi dengan media tipis-tipis. Terakhir siram dengan air saja atau bisa dengan larutan B1. Letakkan di tempat terang di bawah naungan. Bonggol-bonggol ini kalau tersenggol suka keluar dari metan, jadi jangan lupa sesekali dicek. Kalau ada yang jatuh langsung ditanam lagi. Teman-teman bisa lihat di sini setengah bonggolnya masih kelihatan di permukaan dan daunnya semua rebahan. Yang ini marble queen ya, bukan manjula. Setelah 2 minggu akan muncul tunas-tunas dari tiap bonggol. Di sini daunnya yang rebahan udah tegak karena dia tumbuh ngikutin cahaya. Yang ini manjula usia 1 sampai 1,5 bulan, udah banyak daun-daun barunya. Daun pertama biasanya emang kecil, tapi daun berikutnya nanti akan lebih besar. Nah, itu tadi cara yang kedua. Kita masuk ke cara yang ketiga. Menurut aku adalah cara yang paling aman. Kalau sirih gading kalian udah panjang kayak gini, cukup dililitin aja di potnya. Cara ini juga cara instan untuk bikin sirih gading kalian kelihatan rimbun. Pastikan calon akarnya menyentuh media tanam. Di sini aku pakai tusuk sate untuk bantu menekan batangnya ke media. Kalian juga bisa pakai kawat, pakai lidi, atau apa aja yang bisa kalian pakai. Lalu tutup lilitannya dengan media tanam, supaya nanti lebih banyak ruas yang numbuh akar. Cara ini lebih aman dan anti busuk atau lemes karena batangnya baru akan kita potong kalau udah tumbuh akar. Setelah 2-4 minggu bisa dicek, kalau batangnya nggak bisa diangkat, berarti akarnya udah tumbuh dan aktif di dalam media dan udah bisa dipotong. Seperti contoh di sini, tapi yang ini hanya aku lilit aja, nggak ditutup media lagi. Akarnya yang tumbuh cuma ada di 2 ruas, di sini sama di sini. Langsung potong di bawah ruas yang berakar. Setelah dipotong, keluarin potongannya dari pot. Caranya dengan menekan-nekan pot agar medianya longgar. Kemudian keluarkan akarnya hati-hati. Bisa juga sih dibongkar potnya, cuman aku lagi nggak kepengen berantakan aja. Yang penting hati-hati ya ngeluarinnya. Lalu tanam seperti biasa dan siram. Dari 1 pot sekarang ada 3 pot. Cara keempat dan yang terakhir bisa dipakai untuk sirih gading yang tumbuh merambat ke atas. Manjula ini aku pakein turus karena mau aku besarin daunnya, tapi beberapa bulan belakangan dia kena cahaya matahari langsung yang terlalu banyak, jadi daun bawahnya tuh kusam dan kurang bagus. Mau aku potong aja di bagian daun yang bagus.
Nah, kalau langsung dipotong tanpa akar, sementara daun di atasnya tuh banyak banget, biasanya akan banyak daun yang layu dan gugur. Jadi sebelum dipotong, aku tumbuhin dan banyakin dulu akarnya dengan cara pencangkokan. Pertama, siapin dulu gelas plastik, kemudian dipotong seperti ini. Media yang akan aku pakai, aku tambahin dulu kokopit supaya lebih lembab dan lebih mudah mancing akarnya. Kalian juga bisa pakai moss atau lumut, tapi aku lebih suka pakai media tanam langsung supaya kalau nanti udah dipotong dan mau aku pindahin ke pot, tanamannya nggak perlu adaptasi media tanam lagi. Karena yang ini daunnya nggak bagus, jadi aku akan cangkok daun atasnya yang lebih bagus. Terus aku baru inget buat lubangin bagian bawah gelasnya supaya nggak ada genangan air. Pasang gelasnya mengelilingi batang, menutup ruas yang mau dicangkok sampai posisinya pas. Ikat bagian atas dan bawah gelas. Lalu isi dengan media sampai penuh, karena kalau disiram lama-lama medianya akan turun. Nanti setelah 1 bulan akan kelihatan akarnya mulai memenuhi gelas dan bisa dipotong batangnya di bawah gelas. Setelah dipotong bisa dipindahin ke pot. Terakhir, basahin medianya sampai benar-benar basah dan setiap nyiram potnya gelas ini juga ikut disiram ya teman-teman. Karena ini benar-benar baru aku cangkok, hasilnya akan aku update di video lain ya. Yang penting aku udah tunjukin langkah-langkahnya, kalian bisa ikutin. Dengan cara pencangkokan, sirih gading kalian gak akan mengalami stres, lemes, atau layu setelah dipotong dan dipindahin ke pot. Akhirnya aku udah tunjukin 4 cara memperbanyak sirih gading. Keempat cara ini bisa kalian pakai untuk jenis sirih gading yang manapun. Kalau kalian belum punya manjula dan kepengen punya, kalian bisa cek di Shopee aku. Kalau lagi ada stok, pasti aku pajang di etalase Shopee. Aku tulis linknya di description box ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa bikin kalian makin semangat memperbanyak tanaman yang kalian punya. Selamat mencoba ya teman-teman. Segitu dulu dari aku, kita ketemu lagi di video lain ya. Bye guys!